Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini Ustadz buat contoh video yang sederhana supaya ada gambaran ya. Si bingung besok kalau langsung. Jadi yang pertama, besok seperti ini, usahakan kameranya ada yang megangin ya. Jadi jangan selfie sendiri. Itu satu. Yang kedua, buka dengan salam seperti biasa. Selanjutnya adalah perkenalkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Agustiawan, sebutkan kelas berapa begitu ya. Nah, setelah itu usahakan dalam satu video ini tiga-tiganya kita langsung praktik untuk mensucikan najis ya, berurutan. Yang pertama dari najis mukhaffafah dulu, kemudian najis mutawassithah, dan terakhir baru najis mughalladzah. Ini Ustaz contohkan, ini mah nanti bebas ya, gak harus seperti ini, bahkan harus lebih menarik gitu. Jadi menyapa teman-teman dan semuanya. Baik, ini kita mulai ya. Nah, najis mukhaffafah, contoh ini tangan Ustadz terkena najis mukhaffafah ya. Maka untuk membersihkannya cukup dengan memercikan air. Jadi boleh seperti ini. 1, 2, 3. Nah, itu secara hukum sudah sah ya. Dengan syarat tadi airnya harus suci mensucikan, kemudian harus lebih banyak daripada najisnya. Atau boleh juga langsung seperti ini ya. 1, 2, 3 juga sudah bersih begitu ya. Atau kalau di baju kayak tadi misal 1, 2, 3 dengan syarat tadi air yang dipercikan harus lebih banyak daripada najisnya. Nah, itu begitu ya. Nanti dibuat lebih menarik. Selanjutnya najis mutawassithah. Nah, untuk najis mutawassithah ya, najis pertengahan. Najis pertengahan, jadi untuk mensucikannya masih ya, contohnya adalah di tangan Ustadz ada najis. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah menghilangkan jenis najisnya. Contoh, ini contoh adalah kotoran misal ya. Ini adalah kotoran najis mutawassithah. Kita ambil contoh kotoran ayam. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah buang dulu si najis ininya. Nah, buang dulu. Ini boleh dengan tisu ya, membuangnya boleh dengan lap atau sama air langsung juga dia boleh begitu ya. Nah, kalau sudah hilang, 3 hal yang harus hilang: jenisnya gak ada, baunya, kemudian sudah tidak ada rasanya. Ini boleh juga pakai sabun ya, jadi dihilangkan bau rasanya tadi dengan sabun. Nah, setelah hilang maka baru disucikan lagi. Kalau pakai keran, nah seperti ini ya, sucikan di tempat semuanya yang kena najis. 1 kali juga kalau mencukupi sudah cukup, airnya kalau banyak cukup, tapi utamanya adalah 3 kali. Atau kalau pakai air yang digayung itu lebih mudah ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, itu selesai untuk najis mutawassithah. Terakhir adalah untuk najis mughalladzah. Nah, ini najis paling berat. Jadi sebagaimana kita sudah jelaskan, mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan. Dan basuhan salah satunya adalah dengan menggunakan tanah atau debu ya. Jadi pertama disiapkan dulu debunya. Ini Ustaz sudah siapkan debu ya. Ini debu yang suci, yang bersih, belum tercampur dengan najis tentunya. Ya, kalau dipraktekkan sebetulnya kalau najis mughalladzah ini lebih mudahnya memakai air yang dari gayung ya. Meskipun dengan keran juga nggak jadi masalah, tapi supaya lebih mudah, ini pastikan airnya mutlak suci dan mensucikan. Najis mughalladzah itu kan beda-beda ya, ada air liurnya, ada kotorannya, air kencingnya sama. Nah, jadi pertama sama kita hilangkan dulu jenis najisnya seperti tadi najis mutawassithah ya. Hilangkan dulu jenis najisnya, boleh pakai tisu, lap dan sebagainya, boleh juga dengan air sampai hilang. Ya. Nah, setelah ini contoh kalau ini yang terkena najis mughalladzah, maka kita basuh dengan 7 kali dan 1 kalinya dengan tanah. Nih ya, langsung ya, ini sudah hilang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Salah satunya adalah setelah 5 berarti kan yang ke-6 ini Ustaz akan gunakan dengan mencampurkan tanah dengan air. Ini kan ada 3 cara ya, boleh dicampur, boleh kemudian basahi dulu baru tanahnya, atau tanahnya dulu baru air, itu boleh. Tapi yang paling utama adalah mencampurkan air ya. Mencampurkan air dengan debunya. Nah, ini yang lebih utama. Dicampurkan ya, dicampurkan. Nah, kemudian ini basuhan yang ke-6 ya. Basuhan yang ke-6. Nah,
basuhan keenam. Ini keenam nih ya, sudah dengan debu atau tanah. Terakhir baru dibersihkan yang ketujuh. Nah, sudah ya. Jadi baik secara ainiyahnya hilang, hukmiyahnya juga sudah hilang. Begitu ya. Kurang lebih kalau tadi dengan keran sama saja. 1, 2, begitu ya. 3, 4. Nah, itu boleh yang kedua, ketiga, keempat, kelima untuk tanahnya. Asal jangan yang terakhir ya. Dan juga hindari untuk ketika ini ada najis, mencucinya jangan menggunakan tangan kanan begini ya ke ini, karena nanti najisnya akan pindah dan berpindah kemana-mana. Jadi kayak tadi saja, ambil gayung cukup 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu, terima kasih buat yang lebih hebat dari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.